Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas di pertemuan kita yang keempat itu adalah penilaian obligasi atau nilai obligasi. Di materi kita hari ini, ya, melanjutkan materi kita terkait dengan saham. Hari ini kita akan menghitung bagaimana caranya untuk menghitung daripada obligasi yang sudah diterbitkan. Sebelumnya kita bahas dulu terkait dengan obligasi. Ya. Obligasi itu apa sih? Jadi yang namanya obligasi itu adalah kontrak jangka panjang, ya, di mana si peminjam ini setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan juga pokok pinjaman sesuai tanggal tertentu kepada si pemegang obligasinya. Ya. Nah, adapun penilaian obligasi yang hari ini akan kita bahas itu berarti merupakan penentuan harga daripada obligasi itu sendiri. Gitu ya. Nah, nanti mungkin minggu depan gitu ya kita akan bahas terkait dengan sekuritas. Jadi nanti di penilaian sekuritas ya yang termasuk di dalamnya juga obligasi itu menggunakan nilai konsepnya itu menggunakan present value atau nilai sekarang ya. Nah, dengan menggunakan present value ini ya kita si nilai obligasi ini akan ditentukan berdasarkan nilai intrinsik. Nilai intrinsik kan minggu lalu kita sudah bahas, tapi nilai intrinsik hari ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan nilai obligasinya. Ya. Nah, nilai obligasi ini bisa diestimasi dengan cara mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon, kemudian ditambah dengan pelunasan obligasi sebesar nilai parnya di saat nilai tersebut jatuh tempo. Itu adalah penilaian obligasi. Nah, kemudian siapa saja sih orang-orang yang menerbitkan obligasi? Itu ada pemerintah boleh untuk menerbitkan obligasi, kemudian perusahaan, kemudian pemerintah di negara bagian ataupun pemerintah asing ataupun perusahaan asing. Itu adalah orang-orang yang bisa menerbitkan obligasi. Nah, adapun jenis-jenis obligasi itu ya yang mungkin teman-teman sudah ketahui, jenis-jenis obligasi itu ada 4 macam. Ada yang namanya treasury bond, ada yang namanya corporate bond, ada yang municipal bond, dan juga foreign bond. Ya, untuk yang treasury bond itu diterbitkan oleh pemerintah pusat. Ya. Bisa keuangan, ya, Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, ataupun Bank Indonesia. Di treasury bond ini dia minim resiko, jadi bahkan tidak memiliki resiko kegagalan untuk treasury bond, dan harga obligasi nanti akan menurun seiring dengan kenaikan suku bunga itu untuk treasury bond. Kemudian yang kedua ada corporate bond. Untuk corporate bond itu nanti dia diterbitkan oleh perusahaan, ya. Dia memiliki resiko kegagalan kalau si penerbit obligasinya itu memiliki masalah. Jadi selama ada masalah internal di dalam perusahaan tersebut, maka nanti kegagalan itu baru terjadi. Kemudian resikonya itu apa aja ya, beda-beda. Nanti tergantung karakteristiknya si penerbit dan juga jangka waktunya. Nah, semakin tinggi risiko kegagalan, nanti semakin tinggi juga suku bunga yang harus dibayarkan oleh si penerbitnya. Kemudian yang ketiga adalah municipal bond, ya, itu diterbitkan oleh pemerintah negara bagian ataupun lokal, ya. Dia punya risiko kegagalan. Nah, kalau pemegangnya itu adalah penduduk setempat, nanti dia dibebaskan dari pajak federal dan pajak negara bagian tersebut. Dia memiliki suku bunga yang lebih rendah dari obligasi perusahaan, tapi memiliki risiko yang sama. Itu untuk municipal bond. Untuk foreign bond
itu dia diterbitkan oleh pemerintah asing dan dihadapkan pada risiko kegagalan dan ada juga tambahan risiko kalau diterbitkan dalam mata uang asing karena mata uang yang berbeda jadi risikonya juga semakin besar. Nah, kemudian cara perhitungan daripada obligasi, gitu ya, penilaian obligasi secara matematis, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Jadi nilai sekarang atau karena tadi kita menggunakan present value, jadi nilai sekarang saat atau obligasi saat ini, ya. Kemudian jumlah tahunnya, N-nya ini jumlah tahun, C-nya itu pembayaran kupon untuk obligasi, kemudian R-nya itu adalah diskonto, dia yang tepat atau tingkat bunga di pasar, dan juga nilai par dari obligasi itu menggunakan rumus ini gitu ya. Itu rumusannya. Ini kita pakai contoh ya, obligasi XYZ itu jatuh temponya 20 tahun mendatang, obligasi mempunyai nilai parnya 1000 dan kuponnya 16% per tahun. Nah, pembayaran itu nanti dilakukan 2 kali dalam setahun atau berarti 6 bulan sekali ya, berarti setahun 2 kali, berarti dia akan dibayarkan setiap 6 bulan. Nah, kalau perhitungan tersebut jadi diasumsikan kalau tingkat bunganya itu 16% ya, maka harga obligasinya kita bisa hitung dengan menggunakan ini. Jadi tadi ya C-nya itu adalah 160 ya, C1. Kita lihat dari sebelumnya ya, pembayaran kupon untuk obligasinya. Kemudian dibagi 2, R-nya ini adalah bunga ya, 16%. Kemudian kenapa kok dibagi 2? Ya, sudah ada rumusnya di sini. Kemudian 1000 ini adalah nilai parnya 1000, kemudian dibagi sama ini, kemudian 2N ya, 2 kali N. Karena N-nya ini kan 20 tahun, jadi 2N-nya adalah 40. Nah, hasilnya ketemu 1000. Jadi harga obligasi itu sama dengan nilai parnya yang dihasilkan dengan angka sekian, dengan tingkat bunga juga sebesar 16%. Nah, sebenarnya ini harusnya kita melihat dari buku si Tendelin ini gitu, tapi nanti kita next aja bagian ini, atau teman-teman bisa cari ya, ini contoh dari bukunya Tendelin. Tadi teman-teman bisa cek dari tabelnya itu, atau nanti teman-teman bisa cari di bukunya Tendelin di ruang baca ada. Jadi tabel A1, A2 ini nilai XY, nanti rinciannya seperti ini ya, 954 ditambah 46, jadi nilai total obligasinya sebesar 1000. Kemudian ini contoh yang kedua, jadi dengan menggunakan contoh yang pertama, tapi tingkat bunga pasarnya itu turun menjadi 10%. Jadi perhitungan harga obligasi itu nanti sama ya, tinggal dikalikan jadi 10%, karena bunganya 10% ya. Jadi nilai sekarang penerimaan bunganya, teman-teman bisa pakai menggunakan rumus matematis tadi ya. Cuma karena ini sudah menggunakan tabel yang ada di buku itu, jadi kita tinggal menghitung menggunakan ini. Nah, kalau harga bunga pasarnya, tadi kan bunganya yang di contoh pertama itu kan 16%. 16% itu kita hasilkan nilai obligasi XYZ-nya adalah 1000, sama dengan nilai parnya. Nah, dengan turunnya tingkat bunga sebesar 10%, turun aja deh, turun 6% jadi 10%, itu total nilai obligasinya itu kemudian menjadi 1.500 atau di atas harga parnya atau nilai parnya sebesar 1000. Tuh.
Nah, kemudian masih lanjutannya lagi, kalau misalkan tingkat bunga pasar itu naik menjadi 18%, gitu ya, dengan obligasi tadi yang sama di contoh yang pertama, gitu ya. Kemudian nilai parnya berapa? Nanti bisa teman-teman coba ya di rumah dengan menggunakan contoh tadi. Tuh, itu adalah contohnya. Apakah kalau tadi 16% aja kita dapat 1.000, gitu ya. Kemudian kita turunkan suku bunganya 10%, kita nilai parnya itu naik jadi 1.500. Nah, kalau dia naik lagi menjadi 18%, kira-kira berapa? Bisa di bawah ataupun di atas. Jadi coba contoh soal ini bisa teman-teman hitung menggunakan rumus matematika kalau teman-teman nggak punya bukunya atau teman-teman belum ada bukunya teman-teman bisa menggunakan rumus matematis yang di awal tadi, sama aja, cuma kita mengganti menjadi 18%. Oke, ya. Nah, kemudian tipe obligasi ada 3 macam. Yang pertama ada premium bonds, ya, kalau tadi jenis-jenis obligasi yang dikeluarkan ya. Kalau sekarang adalah tipe obligasi. Yang pertama adalah premium bond, ya. Untuk premium bond ini obligasi dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai nominalnya, atau bisa dikatakan dijual dengan harga premium, atau yield to maturity atau YTM ya, dari premium bonds itu lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Itu adalah premium bonds. Kemudian yang kedua ada discount bond, itu adalah obligasi dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominalnya dan bisa dikatakan dijual pada harga diskon. Ya, jadi nanti YTM-nya ya, yield to maturity itu nanti lebih besar daripada tingkat kupon. Yang ketiga atau yang terakhir adalah par bond, itu dia obligasi yang harganya itu sama dengan nilai nominalnya, jadi dijual dengan harga parnya. Itu adalah tipe-tipe obligasi. Nah, kemudian harga obligasi, jadi membandingkan tingkat bunga yang disyaratkan, ya, kupon, biasanya harga obligasi itu menjadi 3 macam. Tuh. Jadi yang pertama adalah tingkat bunga yang disyaratkan itu sama dengan tingkat kupon. Tadi yang contoh pertama kita sudah coba, jadi nilai parnya 1.000, kemudian dengan bunganya tadi 10, nilai bunganya 16%, itu dia harganya menjadi sama, jadi dia harganya 1.000 juga. Jadi harga obligasi itu sama dengan nilai parnya atau obligasi dijual sebesar dengan nilai parnya. Kemudian tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi daripada kupon. Nah, harga obligasi nanti akan lebih rendah. Jadi tingkat bunganya tadi lebih tinggi daripada tingkat kupon. Nah, harga obligasi itu nanti akan lebih rendah dari nilai parnya. Obligasi dijual dengan harga diskon, atau tadi tipenya yang tadi diskon bond ya. Kemudian yang ketiga adalah tingkat bunga yang disyaratkan lebih rendah dari tingkat kuponnya. Kalau di contoh 2 ya, ini kalau yang B ini nanti di contoh 3 yang nanti bisa teman-teman coba hitung. Nah, di contoh 2 itu berarti harga obligasi itu nanti akan lebih tinggi dari nilai par, atau obligasi bisa dijual dengan harga premium. Premium ya. Tuh, itu adalah bentuk harga obligasi ya. Bentuk tabelnya harga obligasi sepanjang waktu, nilai parnya, kemudian bisa harga diskon itu di bawah, kalau premium itu di atas. Nah, harga obligasi sepanjang waktu itu pada saat jatuh tempo biasanya nilai obligasi harusnya sama seperti nilai parnya. Jadi harusnya ketika jatuh tempo ya, kalau yang model obligasi sepanjang waktu, obligasi itu harusnya sama dengan nilai par. Jadi R-nya itu harus nanti dijaga konstan. Kalau misalkan nilai dari premium bond itu menurun sepanjang waktu, ya, hingga nilainya mencapai nilai par, misalkan tadi kalau di contoh adalah 1.000, itu berarti dia menurun. Ya, sepanjang waktunya menurun. Kalau kita lihat gambar sebelumnya, berarti dia menurun kalau dia kembali. Nah, kemudian nilai dari diskon bond itu nanti meningkat sepanjang waktu hingga nilainya mencapai nilai par. Jadi kemudian nilai suatu par bond akan bertahan sebesar daripada nilai par. Jadi kalau misalkan turun dari nilai parnya, ya berarti
berarti dia sudah masuk ke diskon bond, bukan lagi premium bond. Kemudian harga obligasi nanti terkait dengan misalnya nilai